Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai, yang saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. SHMH kali ini ada pada video yang ke-114. Mari kita bersama membedah pasal 283 KUHP baru. Bunyinya, setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Bahwa ada kasus yang untuk mengungkap kasus tersebut harus dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Yang pemeriksaan ini ada 2 kategori, pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam atau yang disebut autopsi. Bahkan ada jenazah yang memang sudah dimakamkan dan perlu diangkat untuk dilakukan autopsi. Maka dilakukan ekshumasi. Pembongkaran makam itu namanya ekshumasi. Pemeriksaan jenazah untuk bagian dalam adalah autopsi. Banyak kasus-kasus yang seperti itu yang untuk membuktikan atau mencari secara ilmiah apa sih yang menyebabkan matinya korban. Nah, biasanya seperti itu. Karena apa dilakukan pemeriksaan itu? Ya kan kalau korbannya sudah meninggal dunia sudah tidak bisa memberikan keterangan. Kalau kasus penganiayaan misalnya luka kan dia bisa ngomong di BAP. Oh ya saya dipukulnya pakai linggis misalnya kan. Nah, kemudian saya ditendang perutnya kan gitu kan. Terus kalau jenazah sudah meninggal korbannya kan nggak bisa. Maka sebagaimana pernah saya sampaikan di video sebelumnya adalah menjadikan barang bukti berbicara, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Sehingga dari jenazah ini akan ketemu secara ilmiah, ya dokter-dokter forensik yang tahu kan. Namun saya tahunya prosesnya secara luar ya. Kalau dalamnya bagian, oh ini pada jenazah ini ada luka di bagian lambung, kena hantaman keras misalnya gitu. Kemudian di bagian kepala ini kena luka pukul, ini pukul. Nah, kemudian di bagian kepala bagian belakang ini bukan dipukul tapi kepalanya yang dibenturkan. Nah itu kalau yang seperti itu ahli forensik itu bisa, walaupun sudah lama itu kan. Nah, jadi sangat penting. Maka akan diketahui begitu ada tersangka, akan ketemu bagaimana yang saudara lakukan. Saya mukul bagian lambung dengan tendangan beberapa kali. Saya memukul dengan bambu di pelipis di bagian kanan kepala. Kemudian saya benturkan kepalanya di bagian belakang ke tembok atau ke batu atau apa. Sehingga apa yang diomongkan oleh si pelaku ini akan akan ketemu dengan hasil pemeriksaan. Oh ya memang menderita luka di kepala sisi kanan, bagian belakang dan lambung. Akan ketemu barang bukti yang berbicara. Nah itulah pentingnya. Atau untuk mengetahui diracun atau tidak misalnya kan gitu kan, diracun atau tidak. Kemudian untuk mengetahui misalnya ya yang dibuang di sungai misalnya, ini mati karena dimasukkan ke sungai, dihanyutkan ke sungai, atau
mati dulu baru dibuang ke sungai. Nah, seperti itu akan dilakukan otopsi. Maka misalnya, paru-parunya berisi air, berarti pada saat dimasukkan ke sungai itu masih hidup, sehingga dia tenggelam. Buat tenggelam maka ada air yang masuk ke paru-paru, meninggal dunia. Namun kalau sudah meninggal dunia, dimasukkan sungai, paru-parunya kering, kan gitu. Karena udah meninggal dunia, sehingga tidak bisa ada air yang masuk, kan? Tidak mungkin paru-parunya ada isinya, ada airnya. Nah, mencegah ini tidak diterangkan bagaimana caranya. Tidak bisa diterangkan. Jadi tidak yang penting merasa tercegah. Menghalang-halangi juga tidak diterangkan. Bagaimana caranya? Tidak limitatif, tapi infinity, tak terhingga. Dengan berbagai macam caranya. Pokoknya penyidik tidak boleh jenazah ini dibawa, mau dipeluk nggak boleh dibawa, atau ditungguin, atau justru penyidiknya atau petugas autopsinya diusir. Yang pada intinya menjadi terhalang atau menggagalkan pemeriksaan jenazah. Nah, ini berarti karena timnya ini berpikir dua kali terkait masalah takut ada korban lain, karena ini mungkin pihak orangnya ini banyak orang yang menghalang-halangi pemeriksaan jenazah, milih tidak jadi dilaksanakan. Maka menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan. Jadi caranya berbagai macam. Tidak disebutkan di dalam KUHP baru, cara mencegah tidak disebutkan, cara menghalang-halangi tidak disebutkan. Sehingga apa saja bisa dilakukan, apa saja bisa digolongkan ke dalam mencegah atau menghalang-halangi. Nah, ini ancamannya adalah 1 tahun atau denda paling banyak kategori 3. Nah, saya lanjutkan. Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku apabila kepercayaan atau keyakinannya itu ya termasuk keluarga atau jenazah ini melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Misalnya sebuah keyakinan atau agama, kalau ini tidak boleh dilakukan otopsi berdasarkan dalil agamanya. Kalau itu mendasari dalil kepercayaan, dalil keyakinannya, dan itu betul-betul ada, maka walaupun itu menghalang-halangi dan akhirnya menggagalkan pemeriksaan jenazah, itu tidak berlaku untuk pasal 283 KUHP baru. Kemudian pada intinya bahwa pemeriksaan jenazah itu yang dikaitkan dengan untuk kepentingan peradilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, ini tidak sembarangan, untuk mengetahui sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, karena ini sudah meninggal, tidak bisa berbicara lagi, maka dijadikan barang bukti berbicara secara ilmiah, sehingga nanti yang berbicara adalah laporan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan jenazah. Jenazah meninggal karena A, B, C. Dipukul, dibenturkan, ditendang. Oleh siapa? Oleh si pelaku. Maka andaikan ini terjadi, maka persidangan terhadap si pelaku ini sudah kuat alat buktinya, sehingga tidak salah menentukan siapa orang yang sebagai pelakunya. Karena jangan sampai kemudian ada contoh ya,
orang sudah meninggal dunia dulu, kemudian dibuang ke sungai, kemudian setelah ditemukan karena tidak ada pemeriksaan jenazah, kemudian orang ini dituntut pembunuhan, padahal orangnya sudah meninggal lebih dulu. Kalau orangnya sudah meninggal lebih dulu, kemudian dibuang ke sungai dan dia tidak melakukan pembunuhan, memang sudah meninggal, berarti dia tidak kena pembunuhan. Pelaku ini kena menyembunyikan kematian, kan gitu kan, menyembunyikan mayat, menyembunyikan jenazah untuk menyembunyikan kematiannya, bukan kena pasal pembunuhan. Jadi pentingnya untuk menerapkan hukum yang paling tepat adalah tujuan dari pemeriksaan jenazah, sehingga tidak salah menentukan siapa pelakunya, tidak salah untuk menentukan hukum atau pasal yang dipersangkakan terhadapnya. Itulah pentingnya. Walaupun itu penting, hukum kita tetap menghargai. Apabila kepercayaan atau keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah, hukum kita menghargai dan tidak dilakukan pemeriksaan jenazah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-114. Ada salah, mohon dimaafkan, berikan saran kritik yang membangun untuk menambah wawasan ilmu hukum saya. Subscribe channel ini untuk mendukung sebagai bukti dukungan Anda, dan salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.